channel Rumah Budaya Palembang dalam acara Bingen Bincang-Bincang Seniman Palembang. Nah, dulur-dulur di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini di akun sosial media kalian ya. Nah, dulur-dulur di rumah, hari ini Dinda akan berbincang-bincang dengan salah satu seniman yang sangat terkenal di Kota Palembang. Bukan terkenal di Kota Palembang baik, tapi terkenal juga di tingkat nasional maupun mancanegara. Oleh karena itu, kita lihat dulu video cuplikan berikut ini. Aku dah galak jadi bujang tua. Kalau mak itu kulo nak berejo ngelamar mai sarong gadis talang kranggo. Aku jadi ke dia yang setia. Aku kenal seorang wanita, oh yang cantik juga menarik, tapi sayang hai banyak nian rasa, tapi sayang air rasan banyak nian. Yo 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 yo. Yeah. Kemana riak air berlari, menemui titik cahaya yang tersisa. Nah, dulur-dulur di rumah, itulah tadi video cuplikannya. Dan hari ini Dinda sedang langsung bersama orangnya. Dan inilah dia, kita sambut pencipta lagu Ya Salam, yaitu Kakak Iir Stonet. Ya. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Nah, sehat Kak. Cak mana selama corona ini pernah keluar rumah apa di rumah Kak? Keluar rumah juga. Keluar rumah juga. Kalau mantep nian, Jakarta Ejoan. Kata Ejan Kak. Iya. Ya, ini Kak, kami dari Rumah Budaya Palembang Nian pengen ngajak dulur-dulur di rumah itu untuk berbincang-bincang dengan kakak bagaimana awal perjalanan karir. Tapi sebelum itu kita ingat lagi sama dulur-dulur kita di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke. Ya Kak, boleh ceritakan awal perjalanan karir kakak Cak Mano sama dulur-dulur kita di rumah? Kalau dari awalnya, dia dari tahun 82, kami sempat kumpul di jalanan. Tahun 82 itu umur berapa Kak? Itu Apa masih umur sekolah? 17. 17 tahun, berarti masih sekolah dulu Kak? Ya. Terus? Sudah sering ngumpul sama kawan-kawan, terus kami bikin bentuk kelompok musisi jalanan Di Palembang itu di Kak? Palembang. Jadi kami turunnya ke jalan dari resto ke resto, di Pasar Kinde, di Jalan Peklan, di Lorong Unil, belakang Sumatera. Jadi Ruang ekspresinya. awal tuh umur 17 tahun itu sudah terjun di jalan-jalan Kak? Iya, itulah ruangan tempat kita ekspresi. Terus menciptakan lagu itu Cak Mano Kak awalnya? Kalau lagu itu, aku ini memang dari SD bukan minta lagu, tapi sudah senang main gitar. Senang main gitar. Dan sampai SMP, SMA di sekolah itu selalu jadi bikin apa bikin Buat lirik-lirik lagu? ya bikin lagu. Juga pop gitu dulu mulai sekolah. Kair yang Kair mewakilinya. Jadi memang dari SD Kak, tapi terjun ke jalan itu waktu 82. 17 tahun itu. Kalau pertama kali cipta lagu Tahun berapa tahun itu? 87 Tahun 87. Ya. Berarti itu dari sudah tamat SMA itu Kak? selesai dah. Selesai SMA, terus tuh Cak Mano cerita awalnya itu? Kalau itu kan ya dari prosesnya kan lagu itu dari hal-hal keseharian kita. Keseharian kita. Di awal aku ingat masa sekolah, aku buatlah jadi lagu Hatimu Hatiku.
lagu pertama kali yang Kak Ir Pertama cipta kali kayak aku itu. bikin. Boleh nyanyi sedikit Kak? Masih ingat? Di sepanjang jalan menuju rumahmu, kita ungkapkan perasaan rindu. Hatimu, hatiku, rindumu, rinduku. Itu refrennya. Jadi itu lagu yang pertama kali Kak Ir cipta ke Iya. KM. Nah, sudah itu ada lagu apa lagi Kak yang Kakak pernah cipta ke? Nah, kalau lagu-lagu ini sebenarnya pendokumentasinya sudah banyak. Sudah banyak Kak ya? Ya, aku juga sempat jadi bikin lagu apa ya? Lagu Palembang akhirnya fokus kemarin. Lagu Palembang itu apa Kak? Sejenis apa? Nah, biar dodol kita di rumah tahu. Ada Ya Salam, terus ada Songket, Berejo, Banyak Rasan, Pengen Begini. Banyak juga Berjuang lagu yang Kak Ir juga. cipta kayaknya. Banyak, Ya. banyak. Banyak juga. Tapi yang terkenal nih Caknya lagu Ya Salam Kak ya? Alhamdulillah. Lagu Ya Salam itu awalnya tuh tahun berapa Kak? ciptanya? 2005 itu sudah ada konsep. Tahun 2005 itu baru konsep Kak. Baru bermain-main, baru itu, baru sampai lirik-liriknya lah. Kakak tuh nyipta ke lagu tuh dewean, apa bareng-bareng kawan juga? Oke, Dewean. DWA. Berdasarkan perasaan Kak pada saat itu ya. Iya memang kalau bikin lagu tuh kan dari ada bahasanya bahasa batin. Iya, bahasa batin. Karena itu pengalaman kesehari-harian. Atau dari kita survei, kita jingat apa kehidupan ini gimana rasanya menjadi lagu. Kalau lagu Ya Salam itu maknanya cak mana Kak? Awal dulu Maknanya terciptanya itu itu. ya. Jadi kalau kita ingat kalau zaman dulu kalau untuk mendekatkan diri seorang lelaki dengan perempuan lanang betina ada acara kita dulu. Tahu nggak lingkuan? Lengkuan Kak ya? Lingkuan. Lengkuan. Jadi itu cara kita zaman-zamannya Kak Ir itu untuk mendekati Lanang seorang Santino. perempuan. Oh, cak itu. Boleh nyanyi sedikit Kak lagu Ya Salam itu? Apa tuh refrennya? Iya, rapnya. Ayayaya, 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 ya salam. Ayayaya, 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 ya salam. Keren. Jadi dia itu kalau dulu tuh itu antar cewek misalnya dari seberang ulu ilir. Cak itu Kak ya? Iya, dia tidak bebas semacam kita misal sekarang zaman sosmed misalnya, Iya. misal WhatsApp langsung ketemu. Nah, kalau itu dulu udah aku harus pamit misalnya. Ada prosesnya Ada proses. Kak. Jadi proses itu dituangkan di lirik lagu Ya Salam tadi. Oh, cak itu. Jadi lagu Ya Salam itu kira-kira lagu Kakak ciptakan itu nomor berapa Kak? Kalau dinomorin, Saking kebanyaknya ya yang sudah dokumentasi Kakak itu ya. ciptakan. Iya, mungkin itu sudah entah berapa ya. Bahkan aku sekarang ada album yang baru kan. Oh, sudah album baru nih. Kak? Nah, Ini berarti dalam album ini lagu-lagu yang Kakak cipta ke dalam? ini yang terbaru 2019, Oh, ini 2019. 2018, 2019. Judul lagunya apa ini Kak? Itu Perahu Tak Tambatkan. Terus ini album Apa Adanya. Tahun 2019 juga ini diciptakan. 2018 ya? 18 ya? Hah? 18 ya? 2018. Nah, jadi dolo-dolo di rumah, jadi Kak Ir ini sudah buat kaset, Kak, buat kaset ini lagu CD, lagu Apa Adanya. Ini juga ada lagu Perahu Tak Lagi Ku Tambatkan. Nah, ini itu lagu puisinya, terbaru, Kak. puisinya dari Amanda Lamati, aku garap menjadi Yang ini. Iya. Oke Kak Ir, ini kan lagu Perahu Tak Lagi Ku Tambatkan ya. Jadi lagu yang Kak Ir cipta ke terakhir kali 2019, Kak Ir ya. Nah, boleh nyanyikan untuk dulu kita di rumah. Betapa letihnya angin itu mengetuk jendelamu. Entah berapa windu
terjerat dalam kesumat rindu. Yang aku sering nyanyi ya. Jadi Sedih lagu- juga Kak ya, Ya. dia tadi aja dari puisi tuh Iya dari puisi ya. Kita Dari garap puisi itu. dicipta ke lagu 2019 ya. Puisi itu rasanya lebih dalam. Hmm. Kalau yang ini album apa adanya. Ini sedih juga lagunya Kak? Itu proses perjalanan Kair, keseharian Kair. Oh, Kakak tuangkan di sebuah lagu. Oke Kak, boleh nyanyi juga Kak? Boleh dikit ya? Judulnya Apa Adanya. Jadi di lagu ini Bertajuk menggambarkan apa adanya. apa adanya. Judulnya Jakarta, proses perjalanan Kair mengajar untuk menggarap karir di Jakarta. Proses perjalanan Kak Ir waktu di Jakarta. Tahun Oke. 87. Oke Kak, boleh nyanyi juga Kak? Aku bukan apa-apa. Aku bukan siapa-siapa. Aku tak punya apa-apa. Terimalah aku apa adanya. Di kolong-kolong jembatan, di halte-halte bis kota, di emper-emperan mall plaza, mandi debu, makan debu, wujud tubuh berdebu. Salahkah aku bila suka? Jangan salahkan aku jatuh cinta sebab kau begitu indah. Jakarta, di belantaramu aku mengembara. Jakarta, aku menggapai cinta. Jakarta, kepadamu aku jatuh cinta. Jakarta. Tapi Palembang sekarang lebih dari Jakarta. Wah, makanya aku nggak pengen lagi ke Jakarta. Dulu berarti Kak Ir nih ke Jakarta itu juga pernah Kak? Ngapa itu? Ya inilah kerja karir terus pengen. Kan 17 tahun itu di Palembang, terus ke Jakarta. Ah, Oh, selesai sekolah selesai sekolah 84. tamat SMA, cabut. cabut ke Jakarta. Di Jakarta itu gak macam mana? Ada paman di Hmm. Tangerang. Oh. Dia pengennya juga sambil sekolah nyambung ya. Mm-mm. Tapi ya karena jiwanya apa ya? Kita Senang pengen- musik, iya, kayak. senangnya pengennya ngumpul, Oh. sambil main-main gitar. Akhirnya kenal-kenal lah. Jadi banyak juga pengalaman Kakak di Jakarta. Berapa tahun Kakak di Jakarta kemarin? Kalau Jakarta sampai 91. Tahun 1991, lama juga Kak, dari tahun 84 tadi ya. 87. Tahun 7. Ke 84, 87. Hmm. Tapi prosesnya banyak. Hmm. Sampai ke sempat ke Surabaya, Jogja, Surabaya, ke Bali. Di Jogja itu ngapain Kak? Nganak ke musik juga? Ngamen. Ngamen. Terus cari-cari kenalan-kenalan Hmm. yang paham-paham musik lah. Sampai nyipta lagu juga selama Kakak yang berkeliling, kata Kakak tadi, ke Jogja, Iya. Surabaya. Makanya tadi ada yang di dalam album juga tahun 87. Tahun 87. Makanya baru terendap, baru direkam. Oke. Balik ke Palembang tahun 91. 91. Langsung berkarya lagi Kak ya? Sempat dulu stop. Jadi pernah Mm-mm. stop, aku buka dagang malah. Oh, jadi pas dari Jakarta langsung ke Palembang itu stop di dunia musik Kak ya? Kebetulan dapat ini ya. Dia mau bikin
rak-rak pakaian, tambah terus rak-rak Iya, untuk iya. pakaian kotor masuk di kain itu. Jadi aku bikin usaha, Bikin usaha itu. bikin bingkai poster, Terhenti saat itu memang di dunia musik kayak vakum. vakum ya kayak tidak Vakum. nyipta ke lagu laginya segala macam kayak. Ada vakum sekitaran sampai tahun berapa? 8 tahun dari jaraknya. 7 tahun. 7 tahun dari 91 ke 98 itu. Terus Untuk kebutuhan sudah itu mulai kepikiran yang banyak lah. Nah, sudah itu tahun 98 itu apa yang membuat kakak itu tertarik lagi untuk terjun ke dunia musik kak? Nah, sebenarnya kita ini masih balik-balik lagi ngomong, ternyata ya Jiwa, memang Kak, masih ada keinginan. Masih ada Iya. keinginan. Nah, terus memang rasanya gak puas kalau kita tidak main musik, tidak berkarya, tidak ngobrol sama-sama kawan pekerja seni, walaupun kita menghindar, ada rindu pengen ketemu. Jadi tahun 98 kakak mulai terjun lagi ke dunia musik. Ya, habis reformasi itu geraknya. Lagi enggak ya? Nah, karena waktu reformasi itu ada juga efeknya. Efeknya apa? Sudirman itu sepi. Ya benar. Palembang jadi kota hantu. Apa lagi kita nggak jual? Jangan, Itu. jangan. Ya sudah. Jiwanya sudah. Jadi 98 mulai terjun ke dunia musik lagi, mulai nyipta ke lagu lagi kak. Nah juga ya. Pengen-pengennya cak mana yang praktis tapi tidak bisa. Bisa kak. Memang ada jiwa seni di hati tadi kak. Sesudah 98 tadi berkarir lagi kak, baru nyipta ke lagu yang salam ini. Sudah mulai fokus. Sudah fokus. Aku juga terinspirasi dan memang jadi ada kawan dulu kita Jepilus di awal. Nah terjadi diskusi. Kenapa kita tidak menghidupkan? Iya sama Kak Pilus itu ya, tahun 2005 itu sama-sama nyipta ke lagu itu. Selama berkarir kak, apa yang buat kakak itu hal yang menyedihkan, apa yang buat kakak bahagia? Ada gak? Kalau menyedihkan Kenang cak mana dalam yang ngomongnya? Kalau menyedihkan cak mana lah yang ngomongnya? Ya ada lah yang sedih-sedih, yang senangnya juga banyak. Hal yang menyedihkannya ada gak kak? Yang sedih itu ya? Yang paling kakak ingat nih. Ya kalau sedih itu ya ngapo ya? Berkesenian itu saya ini kalau nak ngomongnya Palembang dan Sumsel semacam kita ketinggalan. Uang lebih banyak karena lagu Padang, lagu Jambi, lompat ke Lampung cukup jauh. Iya. Nah, mungkin karena kurang perbendaharaan lagu ya, kan sempat yang booming lagu Saman ya. Iya. Nah, jadi uang sekarang cuma kenal ya Saman, sampai Banjir, Keding Sriwijaya. Lagu yang lain. Yang lain. Nah, itu itu yang pun sangat sedihnya ada. Ya, selalu lewat. Iya. Tapi kak, Ida kak, lagu kakak tuh ya Salam tuh juga sering diputer kak. Jadi bukan lagu yang cewek kakak tadi terkenal, lagu ya Saman Bae, Pempek Lanjir beda. Tapi lagu kakak juga sudah terkenal kak. Alhamdulillah. Pasti dol-dol kita di rumah juga pasti tahu lagu ya Salam tadi. Pada saat aku pernah kemarin ke Jakarta, aku mirip-mirip lagi ya Salam ya. Nah iya memang Aku diputer dengar, kak, di bandara halus-halus itu diputer ya. ke ya di tempat-tempat Akhirnya restoran juga. bener, aku udah ya Salam. Lagu Nih, lagu vokalnya kakak si ternyata Alkita. ya, Iya, diputer iya. kong itu ya. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah Ya. lah, iya. Oke kak, siapa baik kak, apa tuh namanya, seniman-seniman yang ikuti perjalanan karir kakak, Kalau kawan-kawan seperjuangan. kalau keterlibatan aku sekarang yang seniman aku sekarang open lah sekarang. Iya. Seluruhnya lah kalau aku ngumpul. Masih gak sekarang nggak ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan seperjuangan gitu? Masuk. Masih sering kan? Ada waktu. Mungkin kadang sekarang ini yang justru terhalang agak kumpul karena covid. Karena covid ini, tapi kalau ada kata covid lagi, pacak kumpul-kumpul lagi. Mereka datang sini atau aku datang. Oh, udah kumpul-kumpul juga kak ya. Dan carilah apa kegiatan-kegiatan. Tapi kak, kawan kakak yang paling berjasa dalam hidup kakak siapa dalam pembuatan karir kakak ini? Ada kelompok band Profis. Di album-album KE digarap sama itu, di arranger sama dia. Jadi itu kawan dalam berkarya ya. Gimana dalam Kalau berkarya? keseluruhan baik keseluruhan. Perjuangan kalau kak, perjuangan kalau kawan-kawan. Cita-citanya kan sama. Iya.
Setelah mudah-mudahan lah ada yang sampai lah. Oke Kak. Karir kakak ini sudah dibawa kemana Kak? Akhirnya, Lagu-lagu kakak ini pernah kakak bawa kemana baik? Saya cina. oh sampai ke mana ya? Ke Jakarta lah yang pasti sudah sering. Ya kemarin sempat ke mana ya? Waktu ke Lombok sempat juga. Sempat ikut kakak ke Lombok itu. Oke. Grup tapi isinya ada lagu-lagu KI. Boleh tunjukkan sama dulur kita di rumah Kak bukti-bukti otentik dan penghargaan yang pernah kakak dapat selama berkarir. Kalau piagamnya tidak ketemu ya. Boleh Yang itu di dalam piala kelompok, atau apa ya? Kalau pialanya Kak? ada. Nah, ini pemerintah Kota Palembang. Dari dinas kebudayaan itu Kak. Ini ya, Iya. dinas kebudayaan. Ini, Jadi nah ini Festival Sriwijaya Ini yang festival 2009 Sriwijaya kemarin. Ya? 2014. Nah, 2014. jadi ini Oh, tahun 2014 KIR mendapatkan penghargaan gelar budaya. Oh ini yang Iya, gelar budaya. gelar budaya tahun 2014 Gimana? Kak. Nah ini waktu juara jingle prokol. Apa itu Kak? Jadi bikin jingle lagu-lagu Oh, iklan. tahun berapa ini Kak? 2007. Nah, jadi KIR dapat juara 1 pakai lagu Jingle Jingle Prokol tahun 2007. Ini, nah ini dari kita lagi nih. Dari mana? Palembang. Nah, peduli. Ini dari KIR dapat dari Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia dari Sumatera Selatan Kak. Iya, iya, iya. Nah ini anugerah yang 2009. Ya banyak lah yang lain. Jadi mainan anak-anak tuh. Ah. Ini penghargaan Batang Hari 9 Kak tahun 2019. 2009. Ada lagi kan Anton Ji, saudara kita di rumah? Apa ya? Habis lah. Tapi banyak Kak ya. sebenarnya. Jadi lagu kakak ini sudah dibawa kemana-mana Pak ya? Dibawa ke Lombok tadi ya. Nah, sekarang kita tuh kepengennya mudah-mudahan ada lagi ya kerja yang rapi yang bagus lagi dengan kedinasan lagi lah apa ya digarap dengan benar-benar lagi lah. Pasti Karya-karya. KIR tuh pasti diajak terus. Alhamdulillah. Iya karena kan seniman sudah terkenal Kak, pasti diajak lah kemana-mana kakek. Oke. Ya Kak, beri kesan dan pesan untuk dulur-dulur kita di rumah untuk kesenian ini Kak. Yalah, untuk dulur-dulur, terutama untuk pekerja seni, entah itu dewan kesenian, entah dia praktisi, entah apa, kita tetap semangat lah. Terus semangat Ya, Kak. dalam kondisi apapun. Yang penting kita itu juga pengen punya karya yang bermanfaat bagi orang banyak dan berharap mudah-mudahan diapresiasi oleh masyarakat dan pemerintah. Itu kedepannya. Tetap berkarya di seni Kak, Iya, iya. jangan lupakan dunia seni. Iya. Oke, terima kasih Kak Ir sudah berbincang-bincang dengan Rumah Budaya Palembang Nian, sudah berbagi cerita awal perjalanan karir, sudah nyanyi ke lagu banyak juga tadi 3 lagu kayak pakai gitar juga. Nah, Rumah Budaya Palembang Nian pengen ngasih Kak Ir kenang-kenangan. Oke. Satu lagi belakang. Ya. Nah, ini piagam penghargaan untuk Kak Ir dari Rumah Budaya Palembang Nian. Oke Kak Ir, terakhir kita ingatkan lagi sama dulur kita di rumah untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, and comment-nya Di YouTube, di YouTube channel Rumah Budaya Budaya Palembang Palembang Nian. Nian. Sampai jumpa, Sampai jumpa di YouTube channel Rumah Budaya Palembang Nian Palembang Nian. selanjutnya. Selanjutnya, oke.